Hai guys, maaf guys, tadi video yang sebelumnya mengalami kesalahan teknis. Maklum, handphone saya ini tidak seindah kalian punya handphone yang secanggih kalian, masih handphone second. Kamera juga kabur-kabur ini. Oke guys, lanjut cerita. Jadi itulah pas papa saya meninggal, langsung keluarga dibuti Masila. Jadi sebelumnya keluarga Masila, bukan maksud saya menyendiri karena kesalahan, bukan karena pikiran buruk, tetapi aku begini karena aku ingin mandiri, ingin tidak terbebani dan ingin berusaha sendiri. Kenapa aku menyendiri? Karena maklumi bahwa akulah ini mempunyai prinsip. Jadi aku bersyukur, berterima kasih keluarga Masila sudah membantuku. Jadi kumohon keluarga Masila janganlah marah padaku, ataupun keluarga Manado, Kaunang, keluarga di Ambon. Pokoknya keluarga semua jangan marah padaku, karena inilah aku punya pemikiran dan prinsip yang sendiri. Tak ada yang bisa menyadari hatiku. Jadi inilah aku. Jadi mudah-mudahan kelak nanti semua akan tahu tentang jati diriku yang sebenarnya. Oke. Jadi lanjut cerita riwayat hidupku. Keluarga Masila memanggilku karena ada kasus adikku yang memukul mama tiri. Ada kurang pendapat juga, hal yang menyangkut permasalahan aku tidak masukkan dalam hati. Nah, sekarang aku berangkat pulang ke sini karena Mama Betsy, keluarga Tetol yang membantu. Oke, dan ada sebelumnya ada permasalahan aku tidak mau menyangkut itu. Penting aku ambil yang simpel-simpel yang baik saja. Jadi naik ke kapal laut ke sini sekitar tanggal atau tahun-tahun 2019 lah, atau memasuki 2019, masih pada tahun 2018 lah itu. Masuk pergi ke Merauke dan adik kandungku bersama adik kandungku ada kakak Elia. Salam kakak Elia, terima kasih kakak Elia dengan istrinya, anak maksudnya anak kecil, keluarga yang lainnya yaitu. Terima kasih sudah mendukung dan mensupport aku dengan kebaikan, membantu sampai aku selamat bisa tiba dengan adikku di Merauke. Nah, lanjut cerita. Saya dan adikku, saya panggil adik kandungku ini Adi, namanya David Billy Clinton Maswan. Sedangkan aku Advent Stokkarstan Franciscus Maswan. Jadi nama aku panjang ya guys. Itulah sebuah nama ya guys ya. Mungkin ada memiliki arti yang baik. Jadi sejelek-jeleknya nama tidak menentu apa jeleknya kehidupan. Jadi itu sebuah nama adalah arti pedoman hidup yang diberikan oleh keluarga ya guys. Jadi sepatui. Jadi yang nama Frans ini aku supaya dia membeda-bedakan, aku ambil nama Frans ini dari Franciscus, nama baptisku Francis Xaverius, dan aku panggil Frans. Jadi supaya orang-orang mengerti juga, tidak salah paham tentang Advent dan mana itu gereja Advent ya. Oke. Tapi agamaku Katolik ya guys. Seorang Katolik menghormati sebuah agama, semuanya agamanya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika guys ya. Pancasila adalah norma-norma kehidupan di dunia ini. Jadi bersyukur kita sebagai warga Indonesia bersatu teguh. Oke, lanjut cerita. Sampai sini aku kerja di Toko Trio. Tapi sebelum dari Toko Trio aku pernah ke Matahari, tapi dalam 3 hari saja karena aku dimutasi ke bengkel. Karena bengkel aku belum tahu paham, jadi aku langsung berhenti tanpa pengetahuan dan tidak perlu ambil gaji lagi karena hanya 3 hari. Dan aku langsung ada Om Dance. Terima kasih Om Dance sudah mendukung saya, memperkerjakan saya di Toko Trio di mana saja. Terima kasih Om Dance. Semoga Om Dance banyak rezeki juga. Jadi ayah Arnold, Mama Uli baik-baik, ada Italia anaknya, keluarga Bapak Mon, Bapak Luki, semua baik-baik. Cuma mungkin ada beda pendapat saya. Tapi mohon maklumi keluarga Masila, mohon maaf ya. Seinilah saya. Jadi ingin mandiri lah, jadi kayak gini lah sudah menyendiri. Nanti siapa kapan-kapan saya juga tidak akan lupa keluarga yang lain. Jadi begini. Lanjut kerja di Toko Trio tapi berhenti 5 kali guys. Jadi ini terakhir yang 6 kali sampai 7 kali ini guys. Langsung aku memang berhenti sama sekali dari Toko Trio. Jadi ada masalah yang tak bisa aku jelaskan, nanti mungkin guys tahu kemudian hari. Jadi
di berhenti 6 kali memang jujur aku pernah ada kejadian yang sangat konyol memalukan diriku sendiri, yaitu mencuri ya guys ya. Karena ini perlakuan mencuri saya itu semenjak aku kerja di toko trio. Jadi sebelum cerita mencuri, aku cerita tentang adik kandungku. Jadi sekarang aku beda pendapat. Jadi sekarang aku tidak lagi berkomunikasi dengan adik kandungku, yaitu David Bill Clinton yang aku panggil Adi. Dia sekarang di penjara, aku kurang tahu berapa lama tahunan penjara bebasannya. Tapi aku tidak suka sifatnya. Mudah-mudahan dia sedang cepat-cepat bertobat dan tidak lagi pergaulan bebas. Ya kasusnya begitulah. Aku tidak mau ceritakan singkat panjangnya pengalaman adikku sampai penjara ya. Tapi inti pokoknya itu dia sudah berbuatan yang yang bercela, ya membunuh, itu suatu hal yang buruk. Jadi penjara adalah hukuman ya. Semoga adikku ya bertobat, dan aku dan dia ya semoga tidak saling lagi ya berkemarah. Semoga lah saya kan adik kandung dengan dia, semoga dia juga prinsipnya baik lah. Yang penting yang baik-baik saja. Oke, lanjut cerita guys ya. Jadi sekarang ya inti pokoknya saya kena berhenti 6 kali ya sampai 7 kali ini. Sebelum 6 kali ini sebelum 7 kali sorry guys, saya pernah mengambil handphone. Yaitu saya pernah berjalan-jalan di KFC dekat pizza ya guys. Yaitu pemiliknya itu kok Cina. Jadi handphonenya lupa mungkin di jok motor. Dan aku tanpa sepengetahuan kejadiannya itu siang ya guys. Jadi aku juga tidak tahu ada CCTV di atas ya guys. Jadi merekam aku. Jadi gampang sekali untuk mengetahui aku yang ambil. Nah, dan jadi singkat cerita aku ambil, dan aku juga jujur sampai sekarang ini utang masih terbengkalai ya guys. Bagi guys yang sangat berkecupan, kumohon luangkan waktu, mungkin berdonasi, bantulah aku ya guys, yang guys yang di sana mempunyai kelebihan uang kah guys. Aku sangat memerlukan ya guys, sangat memerlukan sekali bantuan ya guys. Jujur sekali aku ingin bantuan, sampai juga aku ingin kirim SMS di kakak Raffi Ahmad, semoga bisa membantu aku kirimi uang biar barang 200-300 kah. Aku mencicil untuk membayar utang-utangku jujur di depan toko trio 300.000, sampingnya lagi 70, ada pangkas rambut saja utang lagi. Jadi kalau aku sudah hitung-hitung itu sudah mencapai 1 juta lebih ya guys ya. Jadi aku perlahan-lahan ingin mencicil. Jadi pekerjaanku sekarang berhenti dari toko trio ini, di pasar jual masker juga tak sependapat berapa, jadi cuma untuk makan ya guys. Jadi ada laku berapa, laku pun ada yang satu hari karena ya hitung-hitung pasti mencapai 500.000. Tapi ya dalam 3 hari saja itu untuk uang makan ya guys. Aku belum bisa melunasi utangku beberapa kios saja murni. Aku mohon kalian yang di sana guys yang sudah menonton aku, mohon kirim SMS bantuannya ya guys. Kalau kalian bisa membantu, aku pakai link nomor link pengiriman BRI. Kalian bisa kirim ke nomor BRI, nanti aku kirim nomor BRI ya guys. Siapa tahu aku juga sukses, aku akan membantu kalian juga. Aku tidak akan lupa bantuan kalian ya guys di sana ya, saudara-saudari, pemirsa, penonton. Aku jujur demi Allah, demi Tuhan, Dewa Dewi sangat membutuhkan bantuan. Kerja keras cari jalan-jalan sendiri, tapi aku tidak mau terbebani oleh keluarga juga. Ada keluarga masalah juga, tapi aku tidak mau membebani keluarga mereka. Jadi aku ingin berusaha. Jadi bagaimana ya, aku dengan kata lain aku ingin ya berusaha sendiri lah, yang orang-orang yang bisa baik lah ya. Bagaimana ya kurang tahu, tapi itulah, aduh aku juga bingung. Oke guys, jadi guys aku banyak sekali ada banyak hutang-hutang, dan aku juga ada inginlah latihan bela diri lagi. Jadi ingin menjaga diri ya guys. Oke, jadi guys aku ya ceritakan, aku udah ambil handphone itu. Lanjut cerita, guru aku sudah mau jual tapi ternyata tidak laku. Itu Samsung S18 ya, pengeluaran terlama tapi bagus. Oke. Tapi jujur sampai pas itu orang penyuruhnya langsung dapat aku,
mereka cari aku, mereka tahu bahwa aku kerja di toko trio, ya udah aku langsung didapat di tempat kos-kosan. Malamnya aku dibawa dan aku dipukuli, pokoknya bubak-bubak, mata hancur semua, diinjak. Ya sudah malam larut itu, dan ya pokoknya syukurlah baik-baik tidak masukkan aku dalam penjara. Ya pokoknya masih selamat. Silikonya yang aku taruh tempat sampah sudah aku ambil lagi, dan ya semua bebas lah. Yang penting aku pulang, yang penting aku sudah mencemari nama aku, dan kejadian mencuri aku tidak boleh lagi belajar itu karena memepet ya guys. Sebenarnya aku tidak mau mencuri, aku bisa saja mengembalikannya, tapi ada pikiran jahat yang ingin suruh aku menjual. Ya seringkali aku terpaksa aku menjual, tapi ternyata tidak, ujung-ujungnya menyesal. Nah guys, aku sebuah pelajaran nih guys, jadi jangan mencuri. Walaupun ada handphone, jangan pernah mengambilnya. Kalau ada itu kembalikanlah, pasti Anda akan dikasih hadiah. Jangan seperti saya. Tapi sekarang sorry ya guys, aduh rambut saya juga nih. Wah, jadi begitulah guys. Jadi kita hidup ini harus perlu kejujuran dan kesabaran. Nah begitu. Aduh, oke. Jadi begitulah. Nah, jadi singkat cerita, aku berhenti di toko trio, masuk lagi ke-7 kali. Bos sudah tahu aku sudah pernah ambil lah, sudah mau habis sabar. Baik-baiklah. Itu semua selesai dengan baik. Nah, oke. Aku berhenti di toko trio sudah ke-7 kali. Dah aku kerja di pasar, jual-jual masker, untungnya berapa. Nah, sekarang aku beginilah sudah. Ada keluarga Masela ke Kalio panggil, ya mohon maaf Kalio. Kalau aku tergerak hati, ya ini bukan dalam hati menjelekan ataupun tidak suka tinggal, tapi aku ingin, tapi inilah perasaan hati ya guys. Hati mana mungkin ada yang tahu ya. Jadi guys juga tidak tahu kata hati itu semua berasal dari kejujuran dan kesempurnaan dari Tuhan. Jadi ikutlah kata hati, karena saya ikut kata hati, jadi bergerak sesuai kata hati. Oke, jadi guys, sudah 12 menit. Jadi cukup bersambung sampai sini ya guys. Kumohon kalian yang ada lebih bisa komen kak guys, yang bisa membantu aku guys. Kakak Raffi Ahmad, Kakak Baim Wong, atau tersetuju yang ingin mencari bantuan, kalian yang memerlukan yang ingin mencari orang yang miskin, itulah aku guys. Aku perlu bantuan jujur guys. Aku mohon bantuan dari doa. Semoga, aku ingin sekali bercita-cita jadi artis ya guys, artis yang lucu. Itu memang fansku Kakak Raffi Ahmad. Dan kenapa aku suka Uzumaki Naruto, karena aku tahu mungkin sebuah reinkarnasi, tapi mungkin bagi orang lain tidak nyata. Tapi bagiku itu Uzumaki Naruto hampir miris dengan kehidupanku ya guys. Saya yatim piatu, dan kini ya hidup banyak yang dihindari. Orang sering salah sangka, sering kali menyebut aku orang gila. Kalau memang aku sudah orang gila, pasti sudah lama aku di rumah sakit gila ya guys. Pasti tingkah laku tidak seperti begini ya. Karena inilah tingkah lakuku guys. Bilang dikata lebay, tapi inilah aku guys. Masing-masing punya pendirian ya guys. Cuma belajar dari kebaikan. Itulah ya guys. Kehidupan kesuksesan itu perlu banyak kerja keras ya guys. Aku sudah pernah alami ini, dan sekarang aku alami. Inilah membutuhkan proses kesuksesan ini penuh penderitaan ya guys. Ingat, kesuksesan itu tidak ada semestinya enak. Inilah berawal dari hal yang sederhana. Berusaha juga, berarti bela diri, pukul tembok, itu semua memerlukan kesakitan baru mencapai kesuksesan. Titik kesuksesan itu berasal dari kesakitan guys. Aku sudah belajar ya guys. Ini memukul pohon, jujur ya guys, ada luka-lukanya guys ya. Contoh ya, ini guys ya, ini aku memukul pohon nih guys, pohon mangga guys. Aku tendang pohon mangga juga, kakiku ya guys ya, ada luka juga guys ya. Ya bukti ya guys, nanti aku perlihatkan latihan bela diriku, seperti contoh Cynthia Sandranaya, ada silat Garuda, silat harimau, silat-silat Sunda, silat apa Mandarin, silat Jawa semua, karate, taekwondo, tai chi, kung fu, semua satu-satu patukan, ninja, ninjutsu, pokoknya satukan jadi jurus bela diri dalam hati sebagai penjagaan diri ya guys. Kalian juga harus berlatih dari rumah supaya penjagaan diri
perempuan maupun laki-laki. Yang penting intinya adalah belajar dan semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, puji Tuhan Yesus Kristus. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam semangat, Indonesia maju. Bye guys. I love you. Maaf guys, sama si jomblo lagi pencarian cinta sejati. Dah.